Indonesiaku yang ke-76. Orang yang tidak bisa bersyukur itu, orang itu akan memandang kemerdekaan dengan pesimis. Pandangan pesimis itu biasanya diungkapkan dengan kalimat begini, merdeka, merdeka apaan? Lawang kita ini loh masih dijajah oleh bangsa asing. Coba lihat produk HP kita, kan masih impor. Tabung oksigen juga impor. Saudara, pandangan-pandangan pesimis itu akan ada banyak. Banyak yang kita dengar, banyak yang kita tahu. Pertanyaannya, mengapa bisa pesimis? Mengapa kok minor begitu pandangannya? Salah satu jawabannya adalah karena orang yang pesimis itu, orang yang minor pandangannya itu tidak pernah melakukan apa-apa untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diraih sejak 76 tahun yang lalu. Makanya cuma bisa komen saja. Saya mengajak kita sekalian segenap persekutuan orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Ayo berkontribusi untuk mengisi kemerdekaan ini. Bukan dengan angkat senjata kok, bukan dengan perang, bukan dengan semua itu, tapi dengan meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas keluarga kita, anak-anak kita yang terdidik dalam soal-soal iman, dalam ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa mencontoh bagaimana keilmuan itu sangat berguna bagi bangsa ini untuk maju ke depan. Terlepas dari sisi kekurangan seseorang, ada orang-orang Kristen yang dengan terang, dengan jelas mencintai bangsa ini. Contohnya Dr. Terawan, Dr. Monica, masih banyak yang lain yang dapat saudara cari di YouTube. Saudara bisa pelajari orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan dan mencintai bangsanya. Saya rindu saudara, dari rahim GKT lahir orang-orang yang akan memberikan sumbangsi nyata bagi negara. Dan tentunya membutuhkan dukungan orang tua, dukungan keluarga, dukungan gereja. Sebab orang pinter itu banyak, tapi orang beriman, pandai, dan bijaksana sangat sedikit. Semoga Tuhan kasih kesempatan bagi GKT untuk berkontribusi. Semoga saja. Ayo terus mendukung orang-orang muda GKT. Ayo berkontribusi bagi gereja, bagi negara. Sekarang berjagalah. Saat teduh kita hari ini dengan sabda Tuhan yang berkata demikian, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan dengan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara akan benar-benar mengerti sabda Kristus ini dengan menyaksikan kehidupan Daniel dan peristiwa yang menimpanya di dalam Daniel pasal yang ke-6. Percaya kepada Allah yang berdaulat itu bukan sekedar menjadi pemeluk agama, bukan sekedar melakukan upacara-upacara keagamaan, bukan sekedar ikut kebaktian, bukan sekedar membawa persembahan, bukan sekedar itu. Semua itu memang perlu sebagai satu sarana untuk mengekspresikan iman. Perlu loh saudara, perlu. Tetapi percaya kepada Allah itu mengakui bahwa tubuh dan jiwa termasuk nyawa kita adalah milik Allah.
Jadi Allah berkuasa melakukan apa saja termasuk terhadap tubuh dan jiwa kita sebab Dia berdaulat. Mari kita perhatikan ajaran yang sangat kuat dalam pengajaran iman reform ini. Tubuh dan jiwaku adalah milik Allah melalui Daniel 6. Saudara-saudara, pada zaman sekarang manusia seperti Daniel ini hampir tidak ada. Saya katakan hampir tidak ada, bukan tidak ada loh saudara, bukan. Sebab saya tidak mengatakan hampir tadi itu berdasarkan data atau survei, tidak, tapi berdasarkan perkiraan. Daniel ini saleh. Dia diangkut ke pembuangan bukan karena hidupnya fasik. Dia diangkut ke pembuangan karena terdampak hukuman yang Allah tetapkan bagi bangsa Yehuda yang tidak bertobat. Daniel dan kawan-kawannya adalah bagian dari komunitas kaum Yehuda. Jadi kalau komunitasnya dihukum, ya pasti orang-orang yang lain juga ikut dihukum. Dihukum dengan pembuangan di negeri Babel. Sepertinya Daniel ini bisa dikatakan kena getah kesalahan bangsanya. Tetapi di balik itu semua sebenarnya Allah yang berdaulat sedang menjalankan rencananya dengan melibatkan Daniel. Ada dua yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, pada zaman itu lazim berkembang pemahaman begini. Kalau suatu bangsa dapat ditaklukkan, kalau suatu bangsa dapat dikalahkan, bahkan rakyatnya sampai diangkut dalam pembuangan, maka membuktikan Allahnya salah. Maka membuktikan Allahnya kalah. Itu sudah lazim pada zaman itu. Demikian juga sebaliknya. Suatu kerajaan ia menang dan dapat menguasai kerajaan lainnya, maka Allahnya kuat dan menang. Sehingga aturan pada zaman itu adalah yang kalah harus tunduk kepada yang menang, dan yang ditaklukkan harus menyembah raja yang menang. Yang ditaklukkan juga harus menyembah dewa-dewanya juga. Seperti itu aturannya saudara pada zaman dulu itu, pada zaman kuno. Aturan ini sudah mendunia, dan saat itu sebenarnya kalaupun sudah mendunia tidak berlaku bagi Allah yang Maha Kuasa yang disembah oleh Daniel, termasuk yang kita sembah hari ini. Tidak berlaku walaupun aturannya mendunia. Itu kan aturan manusia yang membuatnya. Bangsa Yehuda dapat dikalahkan oleh kerajaan Babel bukan karena Allahnya kalah, bukan karena Allahnya keliru, bukan. Tetapi karena Allahnya bangsa Yehuda sedang menghukum bangsa Yehuda itu sendiri, bangsanya Daniel. Allah lah yang menyerahkan umatnya, bukan karena Allahnya yang kurang perkasa, bukan. Ini yang harus kita hati-hati. Pada masa itu kerajaan Babel memang kerajaan yang besar dan kuat, yang menguasai kerajaan-kerajaan kecil lainnya di sekelilingnya. Namun ketika menguasai umat Allah, menguasai milik Allah, pertimbangannya bukan karena kekuatan kerajaan itu, melainkan karena Allah sedang menghukum miliknya untuk sementara waktu. Tidak selama-lamanya Allah membiarkan umatnya ditindas, tidak selama-lamanya Allah membiarkan umatnya dikuasai, tidak selama-lamanya. Ingatlah ungkapan yang Allah pakai untuk menggambarkan tentang umatnya di hadapannya, yaitu seperti ini. Biji matanya. Masih ingat saudara ya? Biji matanya. Itu Allah sendiri yang memberikan ungkapan. Dan mengatakan begini, siapa yang menindas umatnya berhadapan dengan sang pemilik, yaitu Allah. Dan sejarah sudah membuktikan itu semua. Jadi berhati-hatilah dan bijaksanalah dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita menentang Allah yang Maha Kuasa dengan berbuat kejam terhadap miliknya. Itu yang pertama saudara.
Lalu sekarang yang kedua, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan demikian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari kesalahan. Tidak ada. Tidak ada sama sekali kecuali Tuhan Yesus. Alkitab kalau menyebut kesalahan itu hubungannya dengan sesama manusia. Tidak ada manusia yang bebas sama sekali dari kesalahan. Tetapi dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, jangan sampai mencari-cari kesalahan yang bukan kesalahan. Maksud saya begini saudara, kesalahan yang bukan kesalahan itu dialami oleh Daniel. Daniel ini kan memang saleh dari sejak masa mudanya, dari anak-anaknya. Bukan karena jadi pejabat kerajaan dia saleh, bukan. Kesalehan Daniel itu sejak masa kanak-kanak dan tidak berubah ketika ada dalam pembuangan. Ini hasil didikan iman orang tuanya. Sehingga dimanapun dia hidup, dia tetap hidup dalam kesalehan. Bahkan dalam pembuangan sampai usianya lanjut, tetap saleh dan tidak berubah. Iman itu memang dimulai, didikan iman itu dimulai sejak anak-anak. Diangkatnya menjadi kepercayaan Raja Babel, Daniel tidak berubah kesalehannya. Akan tetapi pada akhirnya kesalehan itu dijadikan senjata. Kesalehan itu dijadikan alat untuk menjatuhkan Daniel. Nah ini yang saya bilang, mencari kesalahan tapi sebenarnya bukan kesalahan. Yang diincar itu kesalehan. Bagaimana bisa? Bisa saudara. Kenapa? Karena dibentrokan dengan aturan raja. Dicatat begini saudara. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata demikian. Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Cara Allah mempermalukan pecundang yang menjebak Daniel karena kesalehannya adalah dengan menggagalkan tujuan mereka. Tujuan para pecundang itu kan jahat. Jahat karena tujuannya supaya Daniel dihukum mati dan kedudukannya dapat mereka peroleh. Alkitab mengatakan apa yang dirancang dalam gelap, Allah akan membukanya dalam terang benderang sehingga semua mata akan menyaksikan. Jadi caranya itu begini, yang pertama, Allah mengirimkan malaikatnya sehingga singa-singa yang kelaparan tidak dapat menyentuh sedikit pun tubuh Daniel. Harapan para pecundang kan supaya tubuhnya Daniel ini jadi santapan yang lezat bagi singa-singa yang memang sengaja dibuat kelaparan itu. Dan Allah membuat singa-singa itu justru menyantap para pecundang itu. Bukan hanya para pecundangnya, tetapi bersama keluarganya. Jadi yang mereka rancang menimpa diri mereka sendiri. Karena yaitu tadi, cari-cari kesalahan yang bukan kesalahan. Justru kesalehan dijadikan kesalahan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel
dan mereka dilemparkan ke dalam gua-gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi bukan hanya dagingnya yang disantap, karena memang singa-singa itu dibuat kelaparan, tulangnya pun diremukkan. Allah sanggup membungkam binatang buas, dan Allah sanggup melepaskannya untuk orang-orang jahat. Rancangan jahat akan menimpa kepala orang-orang jahat itu sendiri, bahkan bersama dengan keluarganya. Lalu yang kedua, kedudukan tinggi yang dijabat Daniel ini adalah pemberian, bukan karena karir, tapi karena kepercayaan raja. Namun diincar oleh para pecundang itu, para pecundang yang jahat tadi, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang biadab. Saya yakin Daniel tidak takut kehilangan jabatan-jabatan itu. Saya sangat yakin. Karena tidak ada bantahan yang keluar dari mulut Daniel. Karena dirinya dijebak lah, karena dia ingin mempertahankan kedudukannya. Enggak ada sama sekali. Dari sini kita tahu, jangankan jabatan, tubuhnya pun oleh Daniel siap dikorbankan asal tetap hidup saleh. Akhirnya apa? Allah mempermalukan para lawannya dengan menambahkan kepercayaan kepada Daniel. Ini cara Allah. Bukannya malah dikurangi, ditambah kepercayaannya. Nah, saudara, dicatat begini. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Semoga ajaran ini kuat di dalam diri kita, bahwa tubuh kita, jiwa kita, dan apa yang ada pada diri kita semuanya milik Allah yang Maha Kuasa. Berhati-hatilah dalam bersikap dan bertindak. Allah tidak pernah membiarkan biji matanya diperdaya. Jika Allah menerima seseorang, sekalipun kita tidak sukai, sebagai biji matanya Allah, apa yang bisa kita perbuat? Allah loh yang menerima. Jangan pernah melawan Allah. Jangan pernah berhadapan dengan Allah. Kita akan konyol dan sia-sia. Allah berdaulat sempurna. Dia punya cara sendiri untuk mempermalukan orang-orang jahat. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Berikan kami semangat untuk berkontribusi yang benar dan positif bagi gereja, bagi bangsa kami. Tambah-tambahkan orang-orang saleh yang terdidik dan bijaksana di antara umat-Mu, agar negeri ini dapat menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.